Selamat datang channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham brand. Nah, teman-teman, kalau kita lihat untuk saham brand ini nggak masuk ke MSCI, teman-teman. Meskipun tidak masuk, tapi masih ada dampak positifnya, teman-teman. Karena harga saham brand mengalami kenaikan. Padahal nggak masuk ke MSCI, teman-teman. Yang masuk hanya cuan dan juga PTU. Malahan kesengat ini, teman-teman, untuk saham brand ini. Ya, padahal kalau misalkan saham brand nggak masuk, nggak ikut, bisa saja merah atau ALB seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kan sebelum-sebelumnya kan kalau kita perhatikan dijegal terus, teman-teman, untuk saham brand. Ternyata ini dijegal kembali. Dijegal kembali tapi masih mengalami kenaikan yang lumayan, teman-teman, untuk saham brand ini. Ya seperti sih ya, mungkin gagal teman-temannya ya. Saya perhatikan aja Pak Jugo Pangestu itu saham brand, teman-teman. Sedangkan untuk saham cuan dia buang dia, teman-teman. Ya harusnya sih jangan dibeli itu sih, harusnya sih dia tuh buang juga, teman-teman, jual juga, malah dibeli ya sudahlah. Nah kalau kita lihat teman-temannya, sejak kemarin tuh dia open gapnya langsung naik lumayan, dan teman-temannya pada saat di tanggal 14 Juli dipertimbangkan untuk masuk ke MCI, tahunya nggak jadi masuk. Meskipun nggak jadi masuk tapi masih mengalami kenaikan, malah tekanan naiknya lumayan kuat, teman-teman, dibandingkan cuan dan juga PTU. Cuan PTU malahan asing melakukan taking profit banda. Sedangkan kalau blend seperti si asing ada masuk ini, teman-teman. Kalau kita lihat untuk volume transaksi aja lumayan besar, teman-teman, dibandingkan ketika sebelum ada pengumuman MSCI kemarin, teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih ditutup di 7.950, naik 700 poin, yaitu 9,66%. Kalau kita lihat sih pada saat open di 7.925 dari harga 7.250. High-nya adalah 8.050, low-nya di 7.375. Kalau kita lihat untuk volume transaksi yang mencapai 736.000 lot dengan value transaksi mencapai 572 miliar. Dan kalau kita lihat sih untuk ininya asing ada masuk, teman-teman, ya sekitar 60 miliar ya, teman-temannya, asing ada masuk. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat untuk top value-nya, teman-temannya, untuk brand masuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk nomor 7 untuk nama itu top value saham brand. Kalau top volumenya jauh ya, teman-temannya. Ini aja kalau kita sih hanya 700.000 lot, teman-teman. Kalau top frekuensinya kalau kita lihat, teman-temannya, masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata masuk nomor 10, teman-teman. Dan asing ada net buy sebanyak yaitu 66 miliar, yaitu nomor 1, 2, 3, 4. Ternyata masuk nomor 4, asing ada masuk, teman-teman, di top buy asing. Ya jadi kalau kita sih saham brand ternyata diakumulasi oleh asing. Sedangkan kalau untuk saham cuan ya dijual oleh asing, teman-teman. Lumayan besar juga, teman-temannya, asing keluar di saham cuan. Ya karena kalau kita perhatikan ya aksi nama itu taking profit itu. Nah mungkin untuk kedepannya bisa saja untuk saham brand ini masuk ke MSCI, teman-teman. Ya mungkin asing mempertimbangkan juga, wah ini sahamnya ini masih murah dan juga belum mencetak ATH. Kalau dilihatkan, kalau dibandingkan seperti saham cuan dan juga PT itu sudah naiknya tinggi banget. Kalau kita perhatikan sih untuk saham brand ini jauh, teman-teman, posisinya. Kalau PT sama cuan itu sudah tinggi banget, BLPT juga dan juga CDA itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat tekanan yang beli itu kuat banget, teman-teman, dibandingkan jualan. Nah jadi kita ketahuan, wah nyata saham brand ini diakumulasi oleh asing dan juga tekanan beli itu kuat banget. Apalagi pada saat di sesi kedua maupun penutupan di jam 3, tekanan beli itu kuat banget, teman-teman. Nah sampai dia naiknya sempat ke 8 ribuan dia, teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat untuk Bokoplannya, ternyata BK yang akumulasi, teman-teman, sampai penutupan. Nah YB pada saat penutup di jam 3 baru dia melakukan pembelian, teman-teman. Lalu yang jualnya adalah SL seperti sih ada jualan, IP sama CC ada jualan, teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Kalau kita lihat untuk bakas samali ada BK yang akumulasi, YB, ZP, AK, PD. Nah yang jualan adalah XL, YP, CC, SQ, XC. Nah coba kita lihat dulu siapa sih asing yang masuk. Nah kalau kita lihat sih ada yang masuk adalah BK, AK, ZP. Ternyata BK, AK, ZP akumulasi. Memang sih kalau kita lihat sih ZP dari kemarin-kemarin tuh ada akumulasi, teman-teman. Kirain saham brand mau masuk ke MCI, taunya nggak jadi dia, teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat, teman-temannya, untuk saham brand ini ya oke lah, jadi cukup menarik, teman-temannya, karena diakumulasi oleh asing.
Nah, kalau kita perhatikan dalam ini aja teman-teman, dalam harian ya, untuk asing. Nah, asing berapa kali masuk terus dia teman-teman. Kalau kita lihat sih malah di tanggal 6 aja asing net sell. Malah kalau kita perhatikan asing masuk terus. Berbeda seperti Samsung kemarin aja, kalau kita sih asing net sell dia teman-teman. Nah, kalau kita untuk bulanan ya asingnya, nah kita lihat dulu. Nah, masuk terus teman-teman dalam bulan Juni, Juli, dan juga Agustus teman-teman, kalau kita totalin itu. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham blend untuk di hari Senin? Ya kalau kita sih cukup menarik karena ada asing masuk. Apakah akan naik lumayan atau akan terjadi koleksi? Nanti kita lihat. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video ke saya. Oke, sekian video ke saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.